ikutan nih lelang di DJKN. Prosedur kita mulainya dari mana gitu ya? Oke. Generasi seperti saya juga sangat gampang ya. Dari HP juga bisa diakses. Pokoknya kalau yang bukan lelang go.id kemudian yang menggunakan rekening pribadi itu saya pastikan bukan DJKN atau bukan lelang yang resmi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui bagaimana lelang negara, Anda berada di tempat yang tepat. Podcast kali ini kita akan membahas tentang apa itu lelang. Jadi, mari kita menyaksikan bersama-sama podcast kali ini. Halo sobat pembelajar Balai Diklat Keuangan Medan, pasti udah kangen ya dengan episode terbaru dari Marta B. Mari kita belajar. Pada kesempatan kali ini masih dengan Irma Suryani Lubis di sini yang akan memandu acara kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pejabat fungsional pelelang ahli muda dari KPKNL Medan, yaitu Ibu Erni Hayati Nasution SEMS. Wah, seperti pulang kampung nih kayaknya Bu ke Balai Diklat Keuangan Medan ya Bu ya? Saya alumni dari senang sekali diundang sama Balai Diklat, suatu kehormatan. Mungkin kita langsung ke konten yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang lelang. Jadi lelang itu adalah intinya adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga semakin meningkat untuk mendapatkan harga yang tertinggi dengan didahului oleh pengumuman lelang dan harus dilaksanakan di hadapan pejabat lelang, itu ya yang lelang dari DJKN. Dan orang sering salah, apa sih bedanya lelang yang kita maksudkan ini dengan lelang tender kan? Nah kalau tender sendiri adalah untuk mendapatkan harga yang paling rendah untuk mendapatkan penjual kan, mendapatkan mitra. Jadi perbedaannya sangat mendasar sih gitu. Tender dan lelang itu berbeda ya Bu ya? Iya. Lelang yang dimaksud ini bukan lelang seperti mencari pengadaan jasa gitu ya Bu ya? Mitra, ya. Ternyata fungsi lelang cukup luas ya Bu ya, dan mungkin tidak hanya sebagai law enforcement, juga mendukung dalam penerimaan negara. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu untuk fungsi penerimaan negara di dalam lelang. Ada 3 fungsi ya, fungsi publik, fungsi private, dan fungsi budgeter ya. Kalau fungsi publik sendiri itu sebagai law enforcement mendukung penegakan hukum ya. Kalau misalnya ada lelang eksekusi dari kejaksaan, berarti ada putusan pengadilan yang memerintahkan bahwa misalnya ada barang bukti yang dirampas untuk negara lalu dilelang. Nah berarti kita turut menjadi menegakkan, menjadi law enforcement, menegakkan hukum kan. Dan juga misalnya hukum pajak, ada yang menjadi sitaan pajak itu juga dilelang, dan terus yang menjadi agunan hak tanggungan oleh perbankan itu juga. Kemudian fungsi yang lain itu sebagai tertib administrasi dan efisiensi dalam mengelola aset. Jadi kalau misalnya ada aset-aset barang milik negara di instansi-instansi pemerintah seperti Balai Diklat Keuangan misalnya, ada kendaraan bermotor yang sudah habis masa nilai guna dan nilai ekonomisnya, itu harus dilakukan lelang dulu, setidaknya masih mempunyai masa manfaat dan mempunyai nilai ekonomis, bisa disetorkan ke kas negara hasil penjualannya, dan sudah terhapus pencatatannya di daftar barang Balai Diklat, baru bisa kita ajukan pengadaannya ke Biro Pengadaan di Sekjen juga. Kemudian fungsi privatnya adalah sebagai sarana transaksi jual beli. Jadi karena lelang itu sendiri mempertemukan penjual dan pembeli, akhirnya menjadi sarana transaksi jual beli yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Baru yang ketiga fungsi budgeter. Jadi dari hasil lelang itu kita akan mendapatkan biaya lelang karena sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Dari lelang sendiri itu kita akan pungutan biaya lelang baik penjual maupun pembeli. Dan juga untuk objek berupa tanah dan bangunan kita kenakan PPh ya, sesuai ketentuan. Dan juga BPHTB berupa pajak daerah sesuai ketentuan. Jadi pelaksana lelang ini juga ikut mengumpulkan penerimaan negara, baik pajak pusat, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak. Jadi ada
kontribusi lah bagi negara gitu Kak Irma. Dan ini kadang-kadang kita ternyata lelang itu ada bermacam-macam jenisnya ya Bu ya. Dan peruntukannya juga jelas gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana sih Bu prosedur lelang kalau misalnya kita pengen ikutan nih lelang di DJKN? Prosedur kita mulainya dari mana gitu ya? Oke. Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Direktorat Lelang bekerja sama dengan sistem informasinya hasilkan aplikasi namanya Lelang Go ID, bisa diunduh di Play Store. Jadi semua lelang resmi ya itu hanya di www.lelang.go.id. Yang berminat untuk membeli lelang cukup mengklik itu, nanti membuat akun, nanti lihatlah di situ tayangan lot-lot lelang yang sedang akan dilelang ya dalam waktu dekat. Nah, nanti akan buat akun, lalu mengklik mana barang yang diminati, setor uang jaminan ke virtual account yang telah diberikan oleh sistem, bukan rekening pribadi ya, hanya virtual account. Lalu nanti ikut lelang pada tanggal yang sesuai di lot lelang tersebut, lalu nanti menawar serendah-rendahnya pada nilai limit yang tertera. Jadi kalau misalnya ingin menang karena mungkin objeknya menarik, marketable ya, tawarlah setinggi mungkin ya sesuai rasio. Kalau memang rezeki jadi pemenang, nanti pelunasannya paling lambat 5 hari dari lelang. Nah, nanti kami akan berikan kutipan lelang sebagai pengganti akta jual beli jika itu berupa tanah dan bangunan, dan itu sebagai untuk dasar balik nama di kantor pertanahan. Seperti itu, simpel sih, nggak ada birokrasi yang rumit. Hanya melalui lelang.go.id saja ya Bu Erni ya. Jangan lain-lain. Yang dari WhatsApp sudah dipastikan bukan lelang yang resmi ya Bu ya. Pokoknya kalau yang bukan lelang Go.id kemudian yang menggunakan rekening pribadi itu saya pastikan bukan DJKN atau bukan lelang yang resmi. Baik, selanjutnya mungkin Bu, sepertinya kalau dari penjelasan Ibu tadi alurnya itu sepertinya gampang sekali ya Bu ya. Kemudian tampilan webnya juga sepertinya kecil, user friendly, begitu ya. Boleh dijelaskan sedikit mungkin Bu? Generasi seperti saya juga sangat gampang ya. Dari HP juga bisa diakses, tinggal bikin email, terus ada rekening. Nah, tinggal dia upload, dia tinggal fotokan KTP, terus mengunggah data NPWP, kemudian membuat foto ya. Tapi kalau misalnya ingin menjual barang lewat lelang Go.id juga bisa. Oh, bisa juga ya Bu ya? Iya. Jadi itu yang tadi kan kita cerita sebagai pembeli ya. Kalau ini sebagai penjual, jadi kalau menjual datang melampirkan surat permohonan ke KPKNL Medan atau silakan kirim. Dan ada juga permohonan online di lelang Go.id juga, jadi bikin akun sebagai pemohon. Nanti tinggal mengupload surat permohonan disertai dengan kelengkapan dokumen. Jadi kelengkapan dokumen itu sesuai dengan jenis-jenis lelang, karena jenis lelang sendiri macam-macam Kak Irma. Jadi kalau misalnya lelang eksekusi sendiri ada eksekusi pajak seperti saya sampaikan tadi di awal, eksekusi pengadilan, eksekusi PUPN, panitia usaha piutang negara yang dari BLBI gitu kan. Kemudian eksekusi hak tanggungan, terus eksekusi kepailitan itu. Kemudian ada lagi yang non eksekusi wajib seperti penghapusan BMN yang dari instansi pemerintah, tegahan bea cukai. Kemudian ada lagi yang non eksekusi sukarela. Nah, itu biasanya orang perorangan yang ingin menjual dengan sukarela tanpa paksaan. Itu lebih simpel dokumennya. Nah, yang kayak gitu biasanya pelaku UMKM kan saat ini pemerintah kan sedang gencar-gencarnya ya untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, kami juga sangat memudahkan untuk pelaku-pelaku UMKM yang ingin menjual barangnya dengan platform lelang Go.id. Nah, jadi alurnya itu dia sampaikan surat dokumennya melalui lelang Go.id tadi, tapi dia untuk akun permohonan online. Nanti dari situ kami akan verifikasi permohonannya secara online. Jika dinyatakan lengkap dan sesuai, dia tinggal kirim fisiknya. Kemudian nanti kita tetapkan jadwal lelangnya. Nah, nanti setelah kita tetapkan jadwal lelangnya, tayanglah lot lelangnya itu di lelang Go.id ini. Pembeli yang berminat bisa cukup mengklik aja, nggak perlu hadir kan dari HP, dari mana saja. Nanti kalau ada pembeli yang sudah menawar di atas ataupun sesuai dengan nilai limit dinyatakan sebagai pemenang, dia nanti 5 hari paling lambat melunasi lelang, kemudian
mendapatkan barang dari penjual, udah selesai gitu. Nggak ada yang gitu ya. Sesimpel itulah. Iya. Baik, mungkin kalau ada yang tertarik bisa langsung ke lelang.go.id saja ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, itu tadi mungkin sempat disinggung sedikit tentang bukti dari proses pelaksanaan lelang, tentang risalah lelang itu tadi ya Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nanti seperti apa sih risalah lelang itu, kapan kita peroleh bukti? Betul Kak Irma. Nah, hasil dari pelaksanaan lelang ini kita tuangkan dalam berita acara pelaksanaan lelang yang kita sebut sebagai risalah lelang. Risalah lelang ini setara dengan akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Bisa jadi ada yang merasa tidak terima, jadi merasa tidak terima, merasa dirugikan atas pelaksanaan lelang tersebut. Nah, itu kan dia punya hak ya sebagai warga negara untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Nah, risalah lelang itu bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Oke. Ya, karena dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sesuai ketentuan. Misalnya kalau lelang hak tanggungan, pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan itu, kita meliputi semuanya. Kita lampirkan di risalah lelang dari mulai perjanjian kreditnya, sertifikatnya, sertifikat hak tanggungannya, peringatan-peringatan, rincian hutang, terus pernyataan dari pemohon kalau bertanggung jawab bahwa ini sudah dinyatakan non prestasi dan sebagainya, laporan penilaiannya itu menjadi satu dalam risalah lelang. Nah, risalah lelang itu aslinya kita simpan di KPKNL Medan sebagai dokumen negara. Kemudian kita buatkan salinan itu kepada penjual, kepada Kanwil DJKN sebagai superintenden dan kepada pemohon sebagai laporan hasil lelang. Dan untuk pembeli kita berikan kutipan risalah lelang itu yang tadi saya katakan sebagai pengganti akte jual beli. Jadi kalau misalnya ada tanah dan bangunan itu dijual secara lelang, kita kasih kutipan itulah yang nanti sebagai dasar balik nama dipertanahkan, seperti itu Kak ini. Jadi ada kemungkinan mendapat reaksi negatif dari Iya, masyarakat nih. betul. Berarti ada kemungkinan digugat juga Betul, sebenarnya. iya sangat banyak. Itu pernah ya Bu ya kejadiannya? Bukan pernah lagi Kak Irma. Jadi karena saking banyaknya reaksi berupa gugatan itu, jadi di KPKNL Medan sendiri ada seksi khusus yang menangani itu ya, namanya seksi hukum dan informasi. Dan untuk outstanding perkara terkait lelang ini itu di Medan sangat banyak sekali ya. 1 tahun itu bisa ratusan perkara. Wow. Memang luar biasa ya. Jadi bahkan di di Kementerian Keuangan sendiri, di Sekretariat Jenderal itu kan ada Biro Advokasi ya. Jadi ada khusus Biro Advokasi yang khusus menangani lelang. Jadi lelang yang materi gugatannya meminta kerugian material gitu kan, itu ditangani oleh Biro Advokasi. Kemudian yang non material ditangani oleh Direktorat Hukum Humas, Subdit Bantuan Hukum. Jadi nanti mereka memberikan kuasa substitusi kepada KPKNL untuk menghadiri dan menjawab di persidangan. Dan memang alhamdulillah ya, sekian banyak outstanding perkara kita hampir tidak pernah kalah ya. Wow. Karena memang kita sudah menjalankannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dipastikan semua transparan ya, tidak ada yang menyalahi ketentuan gitu kayak. Baik, wah banyak banget nih ilmu baru yang disampaikan oleh Bu Erni pada kesempatan kali ini. Namun memang waktu jualan yang memisahkan kita. Tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini, pasti akan ada materi-materi menarik lainnya Bu Erni ya. Baik, terima kasih sekali atas ilmu yang disampaikan oleh Bu Erni pada kesempatan kali ini. Semoga kita masih ada kesempatan yang lain untuk belajar lagi tentang lelang di DJKN. Terima kasih Bu Erni, semoga sukses selalu, lancar karir dan kesehatannya tentu saja ya Bu ya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih atas perhatian dari Sobat Korpus sekalian. Demikian Marta B pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Dah.